Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang materi korupsi. Pada presentasi kali ini kami akan membawakan 4 buah materi. Materi yang pertama adalah pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, jenis-jenis pidana korupsi, dan penyebab korupsi. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio merupakan perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai penerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk korupsi. Menurut KPK, bentuk korupsi terdapat 7 macam. Yang pertama adalah kerugian uang negara. Melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Tindakan pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Bahkan pada ayat 2 pasal ini pidananya dapat diperbesar yaitu pidana mati. Selanjutnya ada suap menyuap, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Rumusan ini diadopsi dari X pasal 209 KUHP. Selanjutnya ada penggelapan dalam jabatan. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara luas terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Rumusan tindak pidana ini diadopsi dari X pasal 15 KUHP. Yang poin keempat adalah pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana dengan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak adalah 250 juta rupiah. Rumusan ini diadopsi dari EKS pasal 418 KUHP. Lalu di poin kelima adalah perbuatan curang. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau kepolisian negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut. Lalu poin yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan.
Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau penyewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Di sini terdapat gratifikasi. Gratifikasi mempunyai arti yaitu memberi, yang dimana bisa memberi secara uang ataupun fasilitas. Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Tindakan pidana korupsi suap, pegawai negeri menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B, yaitu dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan yang paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit yaitu 200 juta dan yang paling banyak yaitu 1 miliar. Lalu di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pidana korupsi, bentuk atau jenis tindakan pidana korupsi dan tindakan pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan Undang-Undang. Tindakan pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu melawan hukum untuk memperkaya diri dan merugikan keuangan negara. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga itu menyuap pegawai negeri. Yang keempat itu memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Yang kelima yaitu menyuap hakim. Yang keenam itu menyuap advokasi. Yang ketujuh itu pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. Yang ke-8, pegawai negeri memasukkan buku untuk pemeriksaan administrasi. Dan masih banyak jenis-jenis korupsi. Ini saya akan menjelaskan penyebab korupsi. Secara umum, faktor penyebab korupsi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, faktor internal. A. Aspek perilaku individu. Yang pertama, sifat tamak atau rakus manusia. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. B. Aspek sosial. Keluarga dapat menjadi pendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Lingkungan justru memberi dorongan bukan hukuman atas tindakan korupsi seseorang. Yang kedua, faktor eksternal. A. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Sikap masyarakat yang berpotensi memberi peluang korupsi antara lain yaitu pertama, nilai-nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung untuk terjadinya korupsi. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Akibatnya masyarakat menjadi tidak kritis terhadap kondisi seperti dari di mana kekayaan itu berasal. Yang kedua, masyarakat menganggap bahwa korban yang mengalami kerugian akibat tindak korupsi adalah negara. Padahal justru pada akhirnya kerugian terbesar dialami oleh masyarakat sendiri. Yang ketiga, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam perilaku korupsi. Yang keempat, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk faktor eksternalnya ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi sering membuka peluang bagi seseorang untuk korupsi. Pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan atau saat sedang terdesak masalah ekonomi membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan jalan pintas, dan salah satunya adalah korupsi. Kemudian aspek politis, politik uang atau money politik. Pada pemilu adalah contoh tindak korupsi, yaitu seseorang atau golongan yang membeli suara atau menyuap para pemilih atau anggota partai agar dapat memenangkan pemilu. Kemudian ada aspek organisasi. Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kurang adanya sikap keteladanan pemimpin. Kedua, tidak adanya kultur atau budaya organisasi yang benar. Ketiga, kurang memadai sistem akuntabilitas. Kemudian keempat,
kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan terakhir lemahnya pengawasan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.